Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman, masih tetap di channel Joko SM1. Baik, kali ini akan saya coba buat video tutorial tentang cara setting TP-Link seri Archer C1200 GB router sebagai, nanti kita setting sebagai access point. Baik, segera kita mulai. Kita buka dulu teman-teman packingnya, TP-Link Archer C1200 yang akan nanti kita gunakan sebagai access point teman-teman. Di sini masih baru. Masih bungkusan plastik teman-teman. Betulnya ini tanpa kita setting, langsung kita pasang di internet, kita pasang kabel sama powernya dan digunakan ke internet sudah bisa teman-teman. Cuman nanti namanya masih nama TP-Link. Di sini nama TP-Linknya terlihat dan passwordnya juga terlihat teman, TP-Link S3ECB, SSID-nya TP-Link 3SECB, passwordnya tadi juga kelihatan. Coba kita lihat, kalau kita memerlukan settingan untuk merubah nama SSID, kita perlu IP teman-teman, IP yang ada di TP-Link ini. Coba kita cari, ketemu teman-teman, 192.168.0.1. itu nanti IP yang ada di access point teman-teman. Baik, sudah ketemu IP-nya teman-teman tadi. Berikutnya kita siapkan kabelannya teman-teman. Masih dibungkus. Kita buka dulu. Nah, kalau ini langsung kita colokkan ke internet teman-teman, kita colokkan yang di biru itu teman-teman, ada tulisannya internet di situ. Nah, di situ kita colokkan untuk internetnya langsung ke modem biasanya, baru bisa berfungsi access point-nya. Berikutnya juga kita pasang kabel adapternya teman-teman. Adapter kita hubungkan ke listrik, masih disegel, kita buka. Kita colokkan powernya di colok power teman-teman, sebelah kiri. Baru adapternya kita pasang di listrik. Sedangkan yang berwarna kuning itu Ethernet teman-teman, itu nanti kita colok kalau kita gunakan untuk setting access point-nya teman-teman. Kalau langsung ke internet kita yang biru, warna biru, tapi yang kuning itu ada 4, kita gunakan nanti kalau kita pasang di setting internet, setting IP, setting SSID, ataupun kita pasang lagi kabel ke hub yang lain teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya kita lanjut ke tahap setting untuk merubah SSID, mungkin juga merubah IP-nya. Pertama-tama kita colokkan kabelan yang di Ethernet yang berwarna kuning itu teman-teman. Bisa bebas di Ethernet 1, 2, atau 3, atau 4. Dan kita colok kabel power sebelah kiri. Dan adapternya nanti kita hubungkan ke listrik teman-teman. Kita tekan tombol powernya biar nyala access point-nya. Dan kabel Ethernet tadi kita hubungkan ke PC teman-teman. Kabel Ethernet yang kita colok di Ether warna kuning tadi kita hubungkan di PC kita teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita tadi
kita colokkan powernya ke listrik dan kita pasang kabelannya ke PC kita. Sekarang kita coba ubah IP-nya. Pertama-tama yang harus kita ubah adalah IP komputer kita, teman-teman. Klik di sini, klik kanan, open network and internet setting, pilih yang network and sharing center. Muncul di sini, teman-teman. Pilih yang change adapter setting network 2, ini kita klik 2 kali, properties. Kita pilih yang internet protocol versi 4, teman-teman. Di sini kita klik. Nah, di sini kita klik yang bawah, use the following IP address. Kita setting untuk IP address komputer kita, teman-teman. Kita sesuaikan dengan IP-nya TP-Link tadi, teman-teman. 192.168.0. Tapi untuk komputer kita jangan sama persis, kita bikin 5 di sini. Klik subnet masknya, otomatis default gateway-nya 192.168.0.1, teman-teman. Oke, kita tutup. Ini juga kita tutup. Selanjutnya kita buka browser. Kita ketikkan IP-nya TP-Link tadi, teman-teman, 192.168.0.1. Kita enter. Sudah login. Nah, di sini sudah masuk ke layarnya TP-Link, teman-teman. Pertama-tama kita harus di sini disuruh membuat password. Coba kita buat, karena di sini masih belum diapa-apain. Klik admin. Berikutnya yang konfirmasinya admin, kita buat sederhana saja, teman-teman. Kita klik let's get started. Masuk ke menunya TP-Link. Nah, pertama-tama kita disuruh ini setting tempat, jam, dan mungkin juga tanggal. Klik di sini, teman-teman. Kita cari yang tempat kita, Indonesia, teman-teman. Oh, ini di sini Bangkok, masuknya Jakarta, Hanoi. Atau bisa kita di sini aja, teman-teman, langsung basic di sini. Nah, di sini malah menunya tampil banyak. Yang pertama kita setting di internet, teman-teman. Klik. Nah, di sini sesuai bawaan pabrik, standarnya di sini IP-nya dinamik. Dinamik pengertiannya bisa berubah-ubah, dia bisa menerima dari router yang diberikan ke access point ini, teman-teman. Ini bisa kita rubah menjadi statik, tapi dengan catatan kalau statik kita harus membuat IP address sendiri untuk access point kita, teman-teman. Misalnya coba kita buka di sini, kita bikin seperti ini, teman-teman. Karena jalur di routernya kita mendapat LAN yang 2, kita ketik 192.168, jalurnya yang kedua kita bikin yang IP-nya 200 saja, teman-teman. Nah, di sini atau 201 atau 200 berapa, pokoknya ada jarak dengan yang nanti IP lainnya. Subnet masknya standar 255 ini, teman-teman. Ya, default gateway-nya kita ketik ini, teman-teman, 192.168.21, teman-teman. Primary DNS-nya kita juga sama, 192.168.2.1, teman-teman. Sudah, di sini kita disuruh save, teman-teman. Save.
tersimpan teman-teman. Berikutnya yang kita setting wirelessnya teman-teman. Nah, di sini standarnya bawaannya namanya SSID-nya TP-Link 3EC8. Ada pilihan hide SSID. Kalau kita centang berarti kita sembunyikan nama IP-nya, nama TP-Link-nya tadi teman-teman, nama SSID-nya. Tapi kalau kita biarkan berarti nanti nama SSID-nya tetap kita munculkan. Di sini kita rubah yang untuk frekuensi 2,4 GHz. Nanti sesuai penggunaannya kita beri nama di diklat animasi 3 dimensi teman-teman. Ini karena nanti pemakainya banyak dan tidak perlu di password, kita hilangin aja teman-teman di sini del. Untuk yang frekuensi 5 GHz, nama SSID-nya kita samakan teman-teman di sini diklat animasi 3 dimensi. Passwordnya juga kita hapus saja teman-teman. Di sini biarin, tidak usah disembunyikan. Lalu kita klik save. Yes. Sudah tersimpan teman-teman di sini. Di sini yang paling pokok hanya dua teman-teman, internet dan wireless di sini. Coba kita lihat USB ini apa fungsinya. Oh, cuman untuk print, dia untuk dihubungkan ke printer teman-teman, sinyal printer, server printer. Di sini berarti yang paling penting di sini internetnya tadi sudah kita bikin IP-nya statik dan wirelessnya kita bikin nama SSID-nya diklat animasi 3 dimensi yang frekuensi 5 GHz nya juga begitu teman-teman. Sudah, berarti untuk tahapan setting TP-Link yang kita akan gunakan sudah selesai teman-teman. Sekarang kita coba teman-teman apakah settingan access point kita tadi sudah berhasil. Kita cari wifi yang kita beri nama tadi diklat animasi 3 dimensi. Sudah ketemu teman-teman. Ini coba kita klik, ada tulisan tersambung tapi tidak ada internet teman-teman. Ini karena kita masih tersambungnya ke PC bukan ke modem. Jadi di sini HP kita tersambung, cuman ada tulisannya tidak ada internet begitu. Dan berikutnya kita kembalikan lagi yang kabel Ethernet yang dari kuning ini ke yang warna biru karena ini ada sambungan ke internetnya. Kita colok yang di access point ini menuju ke modem. Dari modem itu nanti aliran internet akan terpancar di access point ini teman-teman. Selanjutnya HP kita maupun PC kita maupun laptop kita bisa terkonek dengan internet. Begitu teman-teman tutorial kali ini tentang cara setting TP-Link Archer C1200 sebagai access point. Bagi yang belum subscribe di channel saya teman-teman, bisa segera diklik tombol subscribe-nya, diklik tombol loncengnya, dan diklik tombol like-nya teman-teman. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ini teman-teman. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.